Di materi hari ini kita akan belajar sebuah indikator yang super keren yang bisa dengan akurat membaca arah market, bahkan menentukan jenis marketnya. Sehingga tidak hanya sekedar memberitahu kita kapan harus buy dan kapan harus sell, tapi juga kapan kita harus menunggu momentum yang terbaik untuk trading. Jadi kita tidak sembarangan saja entry market. Nontonnya jangan di skip jika Anda ingin tahu strategi detailnya. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan sinyal trading harian dari indikator Ultra Trend Momentum yang live 24 jam di channel YouTube saya. Kita langsung saja plot indikatornya. Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Pada TradingView kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan aja trend type indicator, maka akan nampak nama indikatornya trend type indicator by Bob Rivera 990 dan kita melihat ada tag IP di situ, artinya indikator ini adalah editor speak yang artinya menurut para editors di TradingView indikator ini adalah indikator yang sangat baik sekali. Kita klik saja indikatornya maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Tujuan indikator ini adalah untuk menentukan jenis-jenis tren dengan menggunakan berbagai macam tool analisa teknikal. Dengan menggunakan indikator ini kita bisa dengan cepat mengetahui berbagai jenis-jenis tren yang ada di berbagai macam time frame. Sehingga ketika trade di time frame yang kecil, kita bisa memastikan bahwa kita tidak sedang melawan tren yang ada di time frame yang besar. Sebaliknya, ketika kita ingin trade sesuai dengan arah yang ada di TF besar, kita juga tidak melupakan time frame kecil untuk mendapatkan timing entry yang terbaik. Sekarang kita akan masuk ke cara membaca indikator ini, which is sangat sederhana sekali. Indikator ini punya 4 komponen dengan fungsinya masing-masing. Komponen pertama adalah area yang berwarna hijau yang di atas ini yang menunjukkan kondisi bullish. Kedua adalah area abu-abu yang di tengah-tengah ini yang menunjukkan kondisi yang sideways. Ketiga adalah area merah yang di bawah ini yang menunjukkan kondisi yang bearish. Keempat adalah garis indikatornya yang bergerak sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Ketika garis indikatornya bergerak di area hijau yang di atas seperti ini, maka itu artinya harga sedang ada dalam kondisi tren yang bullish. Dan di sini kita memang melihat harga sedang bergerak naik ke atas. Ketika garis indikatornya bergerak di area abu-abu yang tengah ini, artinya kondisi harga sedang ada dalam situasi sideways. Di sini kita melihat harga memang sedang bergerak dalam kondisi yang sideways. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, ketika garis indikatornya ini dia ada di area yang berwarna merah di bawah ini, maka harga sedang ada di dalam kondisi tren yang bearish. Di materi kali ini saya akan share 2 strategi yang kita bisa gunakan dengan indikator ini. Kita mulai dengan strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah kita menggunakan 2 buah time frame. Satu time frame besar dan satunya lagi time frame kecil. Untuk time frame besar saya menggunakan time frame daily untuk menentukan apakah akan buy atau akan sell. Sedangkan time frame kecilnya saya menggunakan H1 untuk menentukan entry yang lebih presisi. Apakah pasangan TF-nya harus D1 dan H1? Tentu saja tidak harus. Kalian bisa menggunakan pasangan TF yang lebih kecil, misalkan H4 dengan 30 menit atau mungkin H1 dengan 15 menit dan seterusnya. Untuk buy setupnya ada 2 kriteria sederhana. Pertama, garis indikator berubah menjadi hijau pada TF D1. Kedua, garis indikator berubah menjadi hijau pada TF H1. Yang sedang kita lihat ini adalah gold di time frame D1. Perhatikan bahwa garis indikator yang berwarna hijau ini baru muncul 8 candle ke belakang. Jika kita mundur 1 candle seperti ini, maka kita perhatikan garis indikator yang berwarna hijau itu belum muncul. Dan ini jaraknya adalah 8 candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hal ini untuk memastikan bahwa tren yang ada memang sudah matang dan menghindarkan kita dari banyak sekali false breakout. Saya memberi tanda
Anda garis vertikal berwarna biru ini agar supaya nanti kalau kita ke TFH1 kita bisa menandai bahwa ini adalah garis yang ada di TFD1. Sekarang kita pindah ke TFH1 ya, teman-teman, kita pindah ke TFH1 dan kita melihat di sini ini adalah garis vertikal biru yang tadi saya sudah tandai di TFD1 ya, dan ini di TFH1 ya, teman-teman. Tadi kriterianya itu adalah di sini muncul garis hijau ya, garis indikator yang berwarna hijau ini dia sudah muncul dan dia sudah bergerak di area hijaunya ini, artinya dua kriteria itu sudah terpenuhi. Entry buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setupnya, logikanya tinggal dibalik aja. Pertama, garis indikator berubah menjadi merah pada TFD1, dan yang kedua, garis indikator berubah menjadi merah pada TFH1. Di sini kita melihat garis indikatornya sudah berwarna merah, dan saya juga memasang garis vertikal yang berwarna biru agar kita tahu posisinya pada TFH1 nanti. Ini adalah TFH1 dan kita melihat di sini garis indikatornya dia sudah berubah menjadi warna merah dan bergerak di area yang berwarna merah. Perhatikan bahwa di TFH1 ada 3 kali garis berwarna hijau yang muncul, tapi kita tidak ambil sinyal buy-nya. Kenapa? Karena tadi di D1 sedang apa? Sedang bearish. Jadi kita cari sinyal yang sell saja. Entry sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Sekarang kita bahas strategi yang kedua. Kita ke bagian indikator lagi, lalu kita ketik aja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Kita klik aja di sini, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Kita masuk ke settingannya, lengthnya kita ubah menjadi 50, dan kemudian agar lebih enak dilihat, stylenya saya akan rubah warnanya menjadi putih seperti ini. Nah, ini adalah settingan akhir daripada strategi yang kedua. Di bawah ada trend type indicator dan di atasnya ada SMA 50. Untuk buy setupnya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, harga harus ada di atas SMA 50. Kedua, garis indikator berubah menjadi hijau. Dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, harga sedang bergerak di atas SMA 50 dan kemudian di sini kita melihat indikator hijaunya sudah muncul. Apa maksudnya kita hanya ambil sinyal pertama yang muncul? Maksudnya adalah kita hanya ambil sinyal garis hijau yang pertama yang muncul ini sejak harga itu dia cross atau naik di atas SMA 50-nya. Entry buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setupnya, logikanya tinggal dibalik aja. Pertama, harga harus di bawah SMA 50. Kedua, garis indikator berubah menjadi merah. Dan ketiga, hanya ambil sinyal yang pertama. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Harga sedang bergerak di bawah SMA 50 dan di sini muncul garis indikator yang berwarna merah. Ini juga adalah sinyal pertama yang muncul. Entry sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda untuk membuat metode trading Anda sendiri dengan menggunakan indikator trend type indicator ini. Sering-seringlah latihan dan jangan lupa untuk selalu menguji coba metode kalian sebelum menggunakannya di akun real. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.